Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mulyana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Mahmun Julkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Masjid Jaya. Apakah kalian ini sehat? Oke, alhamdulillah ya kalau sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba tengok kanan kiri kalian. Ada nggak teman kamu yang lagi sudah masuk? Siapa? Tasya, kenapa? Oke, baik, kita doakan semoga Tasya segera sembuh ya. Sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran untuk esok hari. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta Ibrahim untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Ibrahim. Kepada guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, ya. Hari ini kita akan bernyanyi bersama. Silakan kalian boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Apa semua? Apa ya? Oke, berdiri semua. Siap ya? Ini biar kalian semangat. Pagi-pagi harus semangat belajarnya. Tidak boleh loyo meskipun kita sedang puasa. Siap ya? Oke. Apa semua? Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
ada sampah, apa yang harus kalian lakukan? Silakan buang ke tempat sampahnya. Baik, kemarin kalian sudah mempelajari materi pelajaran kita tentang apa? Masih ingat kemarin pelajaran apa? Nah, susunan planet. Bapak tanya, coba ada berapa planet yang kalian kenal dalam sistem tata surya? Berapa? Siapa yang tahu angkatannya itu, Pak? Nama-nama planet. Urutkan dari yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh dengan matahari. Rizky, silakan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Terima kasih Rizky. Nah, itu adalah pembelajaran kita kemarin ya tentang susunan planet. Nah, hari ini kita akan kembali belajar muatan pelajaran kita tentang pengelompokan planet. Jadi planet itu dikelompokkan ternyata ada beberapa macam. Dan yang kedua kita akan belajar tentang menentukan tokoh, alur, permasalahan dan cara pemecahan masalah dalam sebuah teks. Ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Dewansa siap untuk belajar? Duduk yang tegak ya. Oke. Baik. Untuk memperjelas pengetahuan kalian tentang apa itu pengelompokan planet, baik, Bapak akan menayangkan dulu video pembelajaran yang kebetulan ini diambil dari YouTube, ini dari channel Bapak sendiri. Ini Bapak akan menunjukkan video pembelajaran tentang pengelompokan planet dalam sistem tata surya. Kalian silakan simak baik-baik ya, simak baik-baik penjelasan yang ada dalam video pembelajaran ini. Diperhatikan ya. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menurut para ilmuwan, planet dapat dikelompokkan dengan 3 cara. Yang pertama, kelompok planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Kedua, kelompok planet berdasarkan orbit asteroid sebagai pembatasnya. Dan yang ketiga, kelompok planet berdasarkan ukuran dan komposisinya. Yang pertama, kelompok planet berdasarkan kedudukan bumi sebagai pembatasnya, terdiri dari planet inferior dan superior. Planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi, dan termasuk planet inferior adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet-planet yang orbitnya berada di sebelah luar orbit bumi, yang termasuk planet superior yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan planet yang kedua yaitu berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Berdasarkan lintasan orbit asteroid sebagai pembatasnya, planet digolongkan menjadi 2, yaitu planet dalam atau inner planet dan planet luar atau outer planet. Antara planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh satu asteroid yang terletak antara planet Mars dan Jupiter. Planet dalam adalah planet-planet yang orbitnya terletak di sebelah
dalam lintasan asteroid yang termasuk planet dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet-planet yang orbitnya terletak di sebelah luar lintasan asteroid. Yang termasuk planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, pengelompokan planet yang ketiga yaitu berdasarkan ukuran dan komposisinya. Berdasarkan ukuran dan komposisinya, planet digolongkan menjadi planet terestrial dan planet zodiak. Planet terestrial adalah planet-planet yang komposisi bahan penyusunnya mirip dengan bahan penyusun bumi, yaitu berupa bebatuan. Sementara planet zodiak adalah planet-planet yang berukuran besar atau planet raksasa yang bahan penyusunnya terdiri dari es dan gas hidrogen. Adapun planet yang termasuk ke dalam golongan planet terestrial yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara yang termasuk planet zodiak yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baik, itu tadi materi pembelajaran kali ini tentang pengelompokan planet. Bagaimana? Tadi sudah jelas? Jelas? Jadi kalau kita kelompokkan, menurut para ahli, planet itu bisa dikelompokkan menjadi berapa mata? Jadi berapa? Jadi ada dua sebenarnya. Kamu? Tiga. Kalau yang dua apa coba? Hah? Apa putih? Ya? Planet luar dan planet dalam. Kalau menurut Amara apa? Tiga apa aja? Pengelompokannya itu tiga. Menurut Amara apa aja? Ya, pengelompokan planet ada dibagi menjadi berapa? Tiga. Apa aja Amara? Berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Nah, tabung asteroid sebagai pembatasnya. Berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya betul. Nah itu yang tadi Putri katakan, inner dan outer, luar dan dalam, itu adalah bagian dari pengelompokan planet berdasarkan tabung asteroidnya. Baik, pengelompokan planet seperti yang dikatakan Amara itu ya dibagi menjadi tiga. Ya. Oke. Ada yang berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, berdasarkan orbit asteroid sebagai pembatasnya, dan yang ketiga berdasarkan ukuran dan komposisinya. Oke. Kalau berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, ada berapa macam? Dikelompokkan menjadi berapa? Tadi. Ada planet apa dan planet dua? Apa saja coba? Ada ya? Inferior dan superior. Coba tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan planet inferior? Apa, Sylvia? Adalah planet-planet yang berada di bagian dalam bumi. Pintar, hebat. Planet inferior itu planet yang berada di bagian dalam apa, Sylvia? Planet-planet yang berada di bagian dalam bumi. Bagian dalam apa? Bagian dalam bumi, bagian sebelah dalam bagian bumi. Kalau planet superior, ada yang tahu superior? Angkat tangannya. Superior. Jangan marah. Siapa yang belum? Ayo. Ayo. Apa itu superior? Planet superior. Siapa? Angkat tangannya. Jangan malu. Ya, siapa? Superior. Tadi inferior. Sekarang superior itu lihat. Lihat ini pembatasnya ya, bumi sebagai pembatasnya. Superior, siapa yang tahu? Ayah Afia. Planet superior adalah planet yang
seperti itu berarti planet inferior itu ada di yang sebelah kirinya kalau kamu lihat ya. Berarti apa saja planet inferior itu? Yang termasuk planet inferior? Merkurius dan Venus. Kalau planet superior? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sampai di sini berdasarkan uji 2014 yang paham. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu ya. Iya. Oke, yang kedua berdasarkan orbit asteroid sebagai pembatasnya. Ada planet dalam atau inner planet dan planet luar atau outer planet. Nah, ini namanya satu asteroid. Ini di dalamnya ini berisi batu-batuan, bongkahan-bongkahan batu yang berterbangan gitu ya. Adanya di mana? Adanya di antara planet, lintasan planet apa? Mars dan Jupiter. Ini planet apa coba? Ini kalau yang berikutnya nah, planet dalam atau inner planet. Coba ada yang tahu planet dalam atau inner planet itu apa sih maksudnya? Tahu? Siapa yang tahu? Oke, amalan siapa? Ya siapa? Apa? Planet dalam itu apa? Kamu pinter ya. Hebat. Oke, kalau planet luar apa? Ada yang tahu planet luar? Apa? Ada yang? Luar. Planet luar. Nah, luar dari orbit asteroid. Berarti ini kan asteroidnya nih. Planet dalamnya itu yang termasuk planet dalamnya apa aja? Coba. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalau planet luarnya? Nah, sekarang yang ketiga berdasarkan ukuran dan komposisinya. Kalau kita perhatikan, ini kalau dilihat ukurannya yang kecil-kecil yang mana? Ada 4 planet yang ukurannya kecil yang ketemu sama. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada planet zodiak. Oke, kalau planet terrestrial, planet yang memiliki permukaan. Artinya kita bisa berpijak di situ, ya, seperti unsur yang ada di bumi, ada tanahnya, ada batunya. Nah, menurut penelitian ini planet Merkurius, Venus, dan Mars itu seperti itu. Jadi ketika kita ke sana itu kita bisa artinya ada tanahnya terbentuk, ada batu-batuannya, ya. Kalau planet zodiak apa? Planet yang tidak bisa dipijak. Yang apa? Madrid? Planet yang tidak bisa dipijak. Planet yang tidak bisa dipijak. Bagus. Apa lagi? Coba selain planet yang tidak bisa dipijak. Planet yang terbentuk dari gas, hidrogen, juga es. Makanya kata Baji tidak bisa dipijak. Kenapa? Karena bentuknya gas, bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mulai jelas caranya. Kalau sudah jelas kan kalau sudah jelas, untuk memperjelas lagi pemahaman kalian, Bapak akan bagi kelompok. Ini sudah sudah kelompok ya. Kelompok 1 membuat bagan atau dena mengelompokkan planet berdasarkan sabuk asteroid sebagai pemisahnya. Nah, di situ kamu jelaskan nama-nama planetnya apa saja.
yang berdasarkan asteroid komposisinya apa tadi? Planet apa? Bukan, Imperial kan? Superior. Kamu jelaskan juga. Jelaskan apa itu Imperial, apa itu Superior. Bukan juga nama-nama planetnya. Habis itu kalian salah satu perwakilan maju ke depan presentasikan. Silakan dibuat. Silakan. Paham kan? Paham kan maksudnya? Membuat boleh ya. Gambar tentang pengelompokan planet berdasarkan arus asteroid. Oke. Kelompok 2 kan kelompok 2 tadi. Buat bagian pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pemisahnya. Nanti kalian dijelaskan sama kelas kelompok 1 ya. Jelaskan apa itu planet. Tadi apa? Kalau berdasarkan bumi pemisahnya. Nah, itu dijelaskan di sini disampaikan. Pilih salah satu orang untuk presentasi di depan. Kelompok 3 buat bagian tentang pengelompokan planet berdasarkan sabuk asteroid komposisi dan ukurannya. Nah nanti kamu presentasikan. Paham nggak? Kamu buat gambar kalau nggak ada itu bagian dan gambar planet-planet dalam sudut surya. Kamu jelaskan bahwa ini pengelompokan berdasarkan komposisi dan volumenya apa saja, ada kelebihan, ada yang itu tadi itu ya. Oke, ayo dikerjakan. Nah kelompok 4 kamu membuat menyusun puzzle. Ya, menyusun puzzle ini Bapak sudah buat rangkaian-rangkaian gambar-gambar dari nama-nama planet dan kamu nanti disusun, ditempel di kertas. Ada link nggak? Bawa linknya nggak? Ditempel di kertas. Kemudian kamu buat keterangan mengelompokkan planet berdasarkan misalkan kamu ngambil bumi sebagai pemisahnya ya, sebagai bumi pemisahnya. Paham? Oke. Nah kelompok 5 dan 6 mana? Nah kelompok 5 dan kelompok 6 cukup menggambar mengelompokkan planet. Yang kelompok 5 mana 5 yang mana? Kelompok 5 pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pemisahnya cukup gambar saja. Pakai keterangan cukup ini bumi, ini matahari, ini Merkurius, ini Venus juga aja ya. Sama kelompok 6 membuat gambar pengelompokan planet berdasarkan sabuk asteroid sebagai pemisahnya. Cukup gambarnya saja. Tambah keterangan ini bumi, ini matahari, ini dan seterusnya. Paham ya? Oke. Bapak kasih waktu 10 menit. 10 menit selesai. Ya, itu gambar. Terus kamu buat ini kalau enggak. Nah, buat penjelasan. Tadi biasakan apa? Nah, buat penjelasan. Planet berdasarkan itu dibagi dua. Ada planet Superior, ada planet Superior. Itu dua. Nanti yang pasti kamu yang penting tadi tulis matahari masih dijelaskan. Kamu nanti ya. Itu gambar saja ya. Ada yang boleh nggak?
kamu. Ya, boleh. Ini nanti kerja sama ya. Kalau ada yang sudah membuat bagannya, yang sudah membuat bagan itu berarti sudah kerja. Nanti yang ke depan mempresentasikan yang sudah kerja. Oke? Yang lihat saja. Nanti di sini kamu kasih keterangan ngapain? Udah. Udah cepet. Udah cepet. Maksudnya betul ya. Merkurius, Venus, Bumi. Merkurius, Venus, Bumi. Bumi sama Mars pilihan mana? Jupiter. Jupiter itu planet yang paling besar. Itu ya. Jangan sampai Jupiter lebih kecil dari Bumi misalkan, nggak boleh. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Kelompok 3 dulu ya.
Ibrahim, Taufik. Planet, sudah sana. Kalau bukan planet sudah sana. Sudah. Baik, terima kasih Ibrahim. Tepuk tangan buat Ibrahim. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah. Nah, kelompok 4 tadi menyusun puzzle ya. Coba dibawa ke depan puzzle-nya seperti apa? Tunjukkan ke depan apa puzzle. Ini puzzle. Ini puzzle yang sudah dibuat oleh kelompok 4 ya. Bagus apa tidak? Bagus. Bagus sekali ya. Urutannya sudah betul. Dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, terima kasih. Kelompok 5 tugasnya tadi apa? Membuat gambar saja. Coba lihat. Kita tunjukkan gambarnya. Wah. Gambar dari kelompok 4 sudah bagus sekali ya. Warna-warni. Nah, yang penting susunannya juga sudah betul. Ini matahari. Nih, matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, warnanya sudah mengkilap-kilap, lihat. Mataharinya kuning. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Oh, ini samping asteroid. Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bagus sekali ya. Apakah kalian juga semua sudah memahami tentang penggunaan planet? Oke, duduk santai, relax. Jangan bersender, coba. Duduknya tegak tapi santai, tegak tapi relax. Ayo, duduk tegak, relax, casual. Duduk. Pakai kacamatanya. Letakkan tangan kalian di atas paha masing-masing. Santai, letakkan tangan di atas paha. Nah. Coba lemaskan bahunya. Sekarang perlahan-lahan tutup mata kalian. Tutup matanya semuanya, betul. Tidak ada yang terbuka, matanya ditutup semuanya. Tarik nafas dari hidung, perlahan-lahan tarik. Rileks tubuh, yang mulai dari otot kaki wajah, dirileks, bikin rileks. Leher kalian, punggung kalian, bahunya rilekan, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas rilekan, pergelangan tangan, 10 jari tangan, semua dirilekan. Perlahan kembalikan fokus kalian. Perlahan kembalikan fokus pikiran kalian pada nafas kalian. Ambil nafas dari hidung. Kalau masih bisa kamu tertawa, itu berarti belum fokus.
Kembalikan fokus ke pikiran, bukan ke nafas kalian. Ambil nafas. Coba dirasakan pilihan-pilihan akan tindakan yang paling tepat menurut kamu untuk bisa kalian lakukan hari ini. Rasakan bahwa kalian menjadi lebih fokus untuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Buka mata kalian perlahan-lahan. Kita berusaha mengembalikan fokus, tetapi memang perlu latihan ya. Kalau yang tidak terbiasa malah ada yang ngantuk, ada yang melakukan hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kamu sudah melakukan sekali, pasti akan merasakan manfaat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya? Oke, sudah ya. Tadi kita membahas materi tentang mengelompokkan planet yang dibagi menjadi 3 ya. Ada berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, sabuk asteroid sebagai pembatasnya, dan berdasarkan struktur dan volumenya. Nah, kalau kita pengen lihat supaya bisa melihat benda langit itu lebih jelas, kita pakai apa? Mikroskop. Kalau tadi apa mikroskop katanya? Mikroskop apa? Benda yang kecil, mikro yang kecil. Mikroskop berarti benda yang digunakan untuk melihat benda kecil, alat yang digunakan untuk melihat benda kecil. Nah, kalau kita melihat luar angkasa, benda luar angkasa jaraknya jauh, maka yang dipakai apa? Teleskop. Tele itu jauh. Jadi alat yang digunakan untuk melihat benda yang jauh. Baik, nah ini kita akan memasuki muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang menentukan tokoh, menentukan watak, menentukan karakter dari sebuah cerita. Kita pernah belajar ini. Coba Bapak sekedar mengingatkan saja ini. Kalau misalkan yang dimaksud dengan tokoh itu siapa? Tokoh dalam cerita itu siapa? Tokoh itu adalah pemeran yang ada dalam sebuah cerita. Tadi bilang pemeran utama, betul. Dan tokoh itu ada 2. Pemeran itu ada 2. Ada pemeran utama atau tokoh utama, ada tokoh tapi dan pekerjaan. Tokoh utamanya namanya figuran. Ada juga misalkan latar itu apa? Ada latar tempat, ada latar waktu. Ya. Ya, latar tempat itu apa? Menunjukkan tempat kejadian. Contohnya gini, kalau dalam cerita kan ada sebuah sering kamu itu baca atau dengar latar tempat. Di sebuah desa, di latar tempat, di hutan yang rimbun, di hutan belantara, di sebuah gunung, di depan gang. Nah, itu tempat-tempat seperti itu. Di sebuah kota, di sebuah desa, di sebuah gunung, di tengah persawahan, itu latar tempat. Kalau latar waktu apa? Latar waktu apa? Nah, menunjukkan waktu. Contohnya apa? Yang tahu? Contohnya? Kayak pas. Di suatu malam yang gelap telah terjadi kebakaran. Nah, itu di suatu malam itu adalah pada zaman dahulu. Nah, itu latar waktu. Nah, tadi teropong minum bulan. Nah, tugas kalian sekarang adalah membaca senyap. Kalau membaca senyap.
Tanpa suara. Dalam hati. Tidak perlu ada suara. Dalam hati. Kalian bacakan. Tapi yang kita tolong bagikan dulu. Nah sekarang yang sudah dapat silakan baca senyap. Saya yakin, Pak Guru yakin 5 menit sudah aku baca. Ya, 5 menit baca ya. Kalau sudah dibaca, nah kalian nanti 5 menit baca. Setelah dibaca, buka lembaran kedua. Di situ ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Secara individu, bukan kelompok ya. Kamu mengerjakannya masing-masing. Ingat, mengerjakannya masing-masing. Meskipun kalian duduk berkelompok, tapi untuk ya. Baik, silakan dibaca senyap, cukup dalam hati saja bacanya. Kemudian kalau sudah, kalian buka lembaran kedua. Di lembaran kedua ini, kalian disuruh menentukan judul ceritanya apa, tokoh kalian, tokoh ceritanya siapa saja, terus latarnya di mana dan kapan. Terus apa yang terjadi pada teks tersebut, pahami dulu teks bacaannya itu maksudnya apa, terus mengapa hal itu terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Ya, kenapa? Ya, gimana? Belum. Kawan belum. Nah kalau sudah baca langsung diisi coba ya, langsung diisi kerjanya. Coba kamu baca. Boleh, kalau mau perkenalan nama, saya ceritanya akan kenal gitu. Oh, katanya mau nyebutin nama. Oh, jadi gitu udah. Siapa saja tokoh pada teks tersebut? Mas, Om Dodi, gimana peristiwa itu? Coba perhatikan ya jawabannya. Gimana peristiwa itu terjadi di rumah Dimas? Apa yang terjadi dan mengapa? Dimas sangat menginginkan sebuah tokoh yang kelas karena Dimas ingin mendekati kita bukan ada di dalamnya. Bagaimana penyelesaiannya? Om Dodi memberikan sebuah hadiah tokoh yang kelas kepada Dimas. Terima kasih Sifat. Kalau diperhatikan ada nggak jawabannya yang selain yang tidak sama dengan punya sifat? Hah? Ada siapa yang tidak sama dengan sifat? Sama atau tidak jawabannya? Hah? Apa Alfian? Ada yang lewat? Coba punya Alfian. Sudah? Alfian sudah? Hah? Apa? Oh, waktunya enggak? Kapan? Kapan itu terjadinya? Sore hari. Oke, coba kita cek ya. Tokohnya siapa saja? Dimas, Pak Dodi, Ibu Dimas. Ada nggak selain 3 orang itu yang kamu tuliskan? Misalkan Irwansah gitu. Nggak ada. Oke, 3 ya. Tokoh di dalam cerita tersebut ada 3, Dimas, Om Dodi dan ibunya Dimas. Terus di mana peristiwa itu terjadi di mana? Di
juga nggak apa-apa. Kapan itu terjadinya? Bisa tahu sore hari dari mana? Ada di ceritanya ya, ada di teksnya di situ sore hari. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi. Nah, dari cerita tersebut si Dimas pengen banget kamera binokular, teropong binokular, pengen banget. Terus kenapa dia pengen naik teropong itu? Supaya bisa lihat. Terus dari apa yang terjadi dengan si Dimas, ada nggak penyelesaiannya? Ada apa? Nah, Om Dodi kebetulan memberikan si Dimas itu teropong binokular yang selama ini diimpi-impikan, didam-damkan oleh si Dimas. Oke, luar biasa ya. Kalian sudah bisa semua menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti dikumpulkan di ketua kelas. Nanti tolong dikumpulkan ya semuanya ya. Dikumpulkan. Oke. Setelah kegiatan hari ini, kalian masih ada yang perlu ditanyakan tidak? Ada yang perlu dijelaskan? Ada pertanyaan, ada unek-unek gitu? Ada hal yang belum paham, belum jelas, silakan bertanya. Terima kasih ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi intinya hari ini kita mempelajari dua materi ya, mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak dukungkan kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak ingatkan untuk besok kita bertemu lagi dengan kegiatan pembelajaran matematika. Supaya kalian besok tidak terlalu tidak terlalu kesulitan, boleh buka buku matematika halaman 69. Dipelajari dulu, kita malam ya, pelajari jadi besok kita enak belajarnya sudah malam semua. Belajar matematika untuk besok. Nah, untuk tugas kalian di rumah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, tugas kalian di rumah, kerjakan lembar kerja ini PR kalian. Nanti Bapak diterima di Denis. Denis nanti tolong bagikan dulu. Oke, tidak ada yang bertanya, betul nih? Cukup sampai di sini? Oke, kalau begitu terima kasih atas segala perhatiannya untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang memimpin doa di depan kelas untuk menutup pembelajaran. Silakan ya. Kita dengar dulu Bapak. Ya, siapnya.
wabarakatuh.